Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 12 Juni 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi ini kita jadikan titik permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama, kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 39 akan kita dengarkan bagaimana Nabi Elia membuktikan bahwa Yahweh lah Allah yang benar. Maka ketika rakyat masih mendua mengikuti Yahweh dan juga nabi-nabi Baal, Elia meminta agar umat memilih siapa yang diikuti dengan cara mengadakan pembuktian siapa Allah yang benar dengan mempersembahkan korban yang dibuat oleh nabi-nabi Baal dan juga oleh Elia. Persembahan Baal sampai tengah hari tetap tidak disentuh oleh Allah. Dan akhirnya Elia membuktikan persembahannya yang didoakan kepada Yahweh dikabulkan. Persembahan Elia dilalap api dari atas setelah Elia berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, sehingga umat mengerti bahwa Allah atau Yahweh yang disembah oleh Elia adalah Allah yang benar. Dan akhirnya seluruh rakyat yang melihat bahwa korban Elia yang diterima oleh Allah, mereka sujud dan berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Dari bacaan Injil, dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19, Yesus menegaskan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan datang untuk menggenapi dan menyempurnakannya. Sebelum langit dan bumi runtuh, maka tidak satu iota atau titik pun ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Maka siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya, maka orang itu akan mendapatkan tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan duduk tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman orang Israel seringkali menjadi pengalaman kita. Kita bimbang, kita mendua, mengikuti
Allah, tetapi hidup kita masih seringkali mengikuti, menyembah dewa-dewa lain, Allah-Allah yang lain. Seringkali kita tidak mengandalkan Allah, melainkan juga mengandalkan kekuatan dan kekuatan di luar Allah. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman umat Israel yang mendapatkan peneguhan lewat Elia yang menunjukkan siapa Allah yang benar, kita diajak untuk tidak mendua hati, melainkan tetap setia dan mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Seringkali kekuasaan, kekuatan, harta benda sering masih menjadi Allah-Allah yang lain dalam hidup kita. Namun kita diingatkan oleh Elia, siapa Allah yang benar dan siapa yang harus kita ikuti. Pertanyaan permenungan yang pertama, apakah aku berani meninggalkan Allah-Allah yang lain dan hanya menyandarkan serta mengandalkan Allah di dalam hidup kita lewat Yesus Kristus puteranya? Injil mengajak kita untuk menyadari kehadiran Yesus menyempurnakan, menggenapi hukum dalam perjanjian lama. Beberapa hal yang dapat kita lihat. Hukum lama penuh dengan penghakiman dan dianggap kejam. Tapi hukum baru adalah hukum cinta kasih. Ambil contoh. Hukum lama mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya ada balas dendam. Yesus menyempurnakannya dengan mengganti hukum itu. Ditampar pipi kanan, diberikan pipi kiri. Hukum balas dendam diganti dengan hukum kasih, pengampunan, kepedulian, sehingga orang menanggapi Allah bukan dengan ketakutan, tapi dengan penuh cinta, kelegaan. Hukum lama tetap berjalan, hukum baru menyempurnakan. Maka saya mengajak, jangan kita puas dengan tidak melanggar 10 perintah Allah. Itu tetap penting, tetapi belum cukup. Kita harus menyempurnakannya. Tidak puas dengan jangan membunuh, jangan berdusta, jangan ini, jangan itu. Tetapi selain tidak membunuh, kita mewartakan kasih. Sehingga Yesus yang menyempurnakan hukum-hukum itu benar-benar dapat kita terima, kita lakukan, kita hidupi, yakni hukum cinta kasih. Pertanyaan permenungan yang kedua, apakah selama ini aku sudah hidup dalam hukum perjanjian baru, di mana diringkas oleh Yesus cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama dengan segenap hati, dengan akal budi, dengan segala kekuatan. Kalau demikian, maka kita benar-benar menjadi anak
anak Allah yang mengandalkan Allah di atas segala-galanya yang dikonkretkan dalam hidup setiap hari. Mari bersama-sama kita tidak mendua lagi, tetapi mengandalkan Allah, dan kita mengikuti hukum yang sudah disempurnakan Allah, hukum cinta kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabda-Mu mengajak kami untuk hidup yang baru, untuk hidup tidak mendua, untuk hidup dengan hukum perjanjian baru, sehingga akhirnya dunia akan mendapatkan ketenteraman, kedamaian, karena semua orang mengikuti Engkau dengan hukum-hukum yang baru. Bantulah kami umat-Mu untuk mewujud nyatakan hukum itu dalam hidup yang konkret, hingga akhirnya kami boleh mengalami kasih karunia-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, yang kadang terombang-ambing dan mendua hati. Semoga iman umat-Mu yang jatuh Engkau bangunkan, yang mandek Engkau dorong, agar iman kami semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat usaha-usahanya ataupun sesamanya, sehingga mereka tetap merasakan kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya dorong untuk terus mengusahakan pola hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya semua orang yang kita jumpai juga merasakan aman dan sehat. Terima kasih untuk segala partisipasi panjenengan dalam hidup menggereja, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang semuanya akan membantu gereja di dalam pelayanan. Kita ambil bagian dalam berbagai kegiatan, misalnya Katolik Asyik, kursus katekese, kelompok kategorial, Meditas Kristiani, Legio, Kerabat, dan seterusnya. Kita juga berdoa bagi kedua umat kita yang kemarin dipanggil Tuhan. Hari ini akan diadakan pemberkatan jenazah dan tutup peti di Dharma. Kalau panjenengan punya waktu, silakan hadir untuk mendukung keluarga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.